Oke, bisa dikonfirmasi Bapak Ibu apakah layar saya sudah muncul di komputer Bapak Ibu Mas sekalian? Sudah. Siap. Sudah, Pak. Sudah. Pak Iwan. Oke, Bapak Ibu, kita perkenalkan HDW 2.0. Jadi di sini adalah merupakan tools sebagai pendataan, pengumpulan, pemantauan, pencatatan, pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam pencegahan stunting di desa. Apa saja hal yang baru di HDW 2.0 ini? Salah satunya ada beberapa tambahan kelompok sasaran yang terdiri dari yang pertama adalah keluarga sasaran. Jadi di sini kita menginputkan keluarganya, yang datanya terdiri dari nama kepala keluarga, kemudian RT, RW, alamat, desa domisili, dusun domisili, nomor KK. Kemudian indikatornya sendiri ada beberapa di sini, Bapak Ibu. Dari indikator sasaran ada keluarga rentan. Kemudian layanannya ada memiliki jamban sehat, memiliki sumber air bersih, peserta jaminan sosial, peserta jaminan kesehatan, memiliki askes, akses sanitasi atau pembuangan, kemudian pendampingan keluarga oleh TPK, peserta kegiatan ketahanan pangan. Untuk pendampingan keluarga oleh TPK ini terkait dengan keluarga rentan. Ketika keluarga yang termasuk keluarga rentan nanti akan mendapat pendampingan oleh TPK. Oke, lanjut. Kemudian anak usia 0 sampai 59 bulan ini terkait EHDW yang terdulu mungkin ada perbedaan di sini. Kita coba gabungkan mulai dari usia 0 sampai 59 bulan di sini. Data apa saja yang diinput terdiri dari nama anak, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, nama posyandu terdaftar, nama PAUD terdaftar, nomor telepon, kemudian desa domisilinya, dusun domisili, nomor KK, dan NIK. Nah, untuk anak usia 0 sampai 59 bulan ini terdapat beberapa fitur tambahan, yaitu adalah kita dapat melakukan penginputan NIK sementara, yaitu menggunakan NIK ibu ditambah nomor urut kelahiran dari anak tersebut. Jadi pada kondisi-kondisi pada EHDW existing, ketika anak tersebut tidak memiliki NIK, maka dapat digunakan NIK ibu dan nomor urut kelahiran sebagai pengganti NIK sebelum NIK aslinya keluar. Kemudian indikatornya sendiri ada beberapa di sini, ada sasaran, kemudian anak dengan status gizi kurang, gizi buruk, gizi stunting, kemudian layanan ada imunisasi HBO, BCG polio 1, DPT dan lain sebagainya sampai campak nanti tergabung menjadi imunisasi lengkap. Kemudian pemantauan tumbuh kembang ini dilakukan nanti setiap bulan, ikut BKP PAUD nanti dilakukan setiap bulan, kemudian mendapatkan tambahan gizi ini untuk anak yang memiliki status gizi kurang, buruk maupun stunting. Oke, ke remaja putri. Di sini ada beberapa hal yang diinput dari nama, tanggal lahir, nama posyandu terdaftar, nama, nomor telepon, kemudian desa domisili, dusun domisili, nomor KK, dan NIK. Untuk remaja putri sendiri, ini rentang umurnya antara 10 sampai 49 tahun. Jadi rentang umurnya yang dimaksud dapat putri dari umur 10 sampai 49 tahun. Kemudian indikator sendiri ada mengalami anemia, layanan mendapatkan TTD, pemeriksaan anemia. Ya baca dulu sedikit. Oke, kemudian ada tambahan ini, calon pengantin di sini. Katanya sendiri ada beberapa di sini ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama posyandu terdaftar, nomor telepon terdaftar, tanggal rencana pernikahan, kemudian pernikahannya keberapa. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menginputkan tiap kali sasaran tersebut menikah, gitu, melakukan pernikahan. Jadi tidak cuma hanya pernikahan pertamanya, tapi pernikahan kedua dan ketiga nanti bisa dimasukkan ke dalam EHDW 2.0 ini. Kemudian di desa domisili, dusun domisili, nomor KK, dan NIK. Layanannya sendiri ada pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perkawinan. Tadi foto begitu. Oke, lanjut Tapi yang terakhir ada ibu hamil dan nifas. Ini kita gabungkan ibu hamil dan nifas. Datanya sendiri ada beberapa, di sini ada nama, kemudian tanggal lahir, nama posyandu terdaftar, nomor telepon, tanggal terakhir haidnya kapan, kemudian tanggal HPL-nya kapan sesuai dengan hasil pemeriksaannya, kemudian nama suami, desa domisili, dusun domisili, nomor KK, dan NIK.
Kemudian untuk nifasnya, jadi setelah ibu tersebut melahirkan, ada beberapa hal yang harus di-input di sini. Ada tanggal kelahiran anak, kemudian status kehidupan anak, status kehidupan ibu. Ini maksudnya dalam kondisi melahirkan, apakah ibu tersebut selamat atau meninggal. Kemudian indikatornya sendiri ada beberapa di sini, ada status gizi, ada cake dan resti. Kemudian layanannya ada periksaan layanan kehamilan 1 sampai 6. Nanti kita bagi menjadi 3 triwulan. Di mana triwulan pertama minimum adalah 2 kali pemeriksaan, kemudian triwulan kedua 1 kali pemeriksaan, dan triwulan ketiga 3 kali pemeriksaan. Kemudian minum tablet tambah darah, ini minimal 90 tablet di masa kehamilan, kemudian KB pasca bersalin, kemudian mendapatkan tambahan gizi. Ini untuk status ibu hamil, cake atau resti. Oke, kemudian toolsnya. Jadi di sini terdapat perbedaan dari EHDW 2.0 dan EHDW versi pertama. Jadi kita ada beberapa tools tambahan di sini. Salah satunya adalah dashboard halaman publik. Jadi di sini difungsikan untuk publikasi capaian scorecard, kemudian media pembelajaran, berita, dan lain-lain terkait penurunan stunting. Jadi data yang Bapak Ibu inputkan di EHDW 2.0 ini dapat diakses oleh publik melalui dashboard halaman publik di EHDW 2.0. Kemudian kita juga ada EHDW Web Tools. Jadi ini berupa web, nanti digunakan untuk melakukan pengolahan data EHDW yang dapat diakses melalui web browser. Jadi di sini Bapak Ibu selain dapat menginputkan data EHDW dari mobile, yang kemarin juga dilakukan di EHDW existing, sekarang Bapak Ibu bisa melakukan penginputannya melalui web, yang sekarang kita akan simulasikan. Kemudian untuk mobile-nya sendiri mirip dengan yang existing, yaitu dapat digunakan dengan mode online maupun offline. Oke. Kemudian flow dari EHDW, apa saja yang harus dilakukan di EHDW 2.0. Yang pertama adalah input sasaran. Ini dilakukan oleh KPM melalui penginputan data sasaran sesuai dengan jenis layanan yang akan didapatkan melalui aplikasi web maupun mobile. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan input sasaran ini nanti melalui web maupun mobile. Setelah sasarannya terinput, maka tahap kedua adalah verifikasi data sasaran. Verifikasi ini ditujukan untuk melakukan cross check kembali apakah data tersebut benar atau tidak sebelum nanti dilakukan pemantauan. Untuk verifikasi data sasaran sendiri dilakukan oleh user desa. Jadi Bapak Ibu nanti menginputkan sebagai KPM, menginputkan data sasarannya, kemudian nanti akan muncul pada akun user desa, kemudian diverifikasi oleh user desa, barulah nanti KPM melakukan pemantauan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penginputan indikator dan sebagainya nanti setelah data Ibu tersebut diverifikasi. Jadi dilakukan kemudian tahap 3-nya adalah pemantauan, dilakukan oleh KPM, dapat dilakukan melalui web maupun mobile. Oke, setelah dilakukan pemantauan, penginputan indikator, kemudian tahap keempat adalah perhitungan skor. Jadi perhitungan skor ini dilakukan oleh sistem. Nanti secara otomatis Bapak Ibu akan menerimanya di halaman dashboard pada web. Kemudian data tersebut perlu divalidasi kembali oleh user desa. Jadi harus dicek kembali apakah layanan-layanan yang ada di desa tersebut sudah terinputkan oleh KPM melalui EHDW 2.0 ataukah masih belum. Jadi bisa dilakukan cross check kembali sebelum datanya dipublish. Yang melakukan cross check adalah user desa, kemudian dia akan melakukan proses validasi nanti, kemudian setelah divalidasi barulah data tersebut dipublish. Nah, barulah Bapak Ibu bisa melihat data tersebut di halaman EHDW halaman publik tersebut. Oke, mungkin seperti itu flow-nya. Kita lanjut langsung nanti proses simulasi melalui salah satu tools kita yaitu EHDW Web Tools. Nanti Bapak Ibu siapkan komputer masing-masing, kemudian kita akan kirimkan username, kemudian passwordnya. Silakan Bapak Ibu nanti cek di halaman chat di Zoom kita.
Silakan dicek dan disesuaikan dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. User yang dikirim nanti adalah user kota kabupaten. Jadi kita akan melakukan proses penginputan user melalui kota kabupaten. Kemudian user kota kabupaten tersebut akan melakukan penginputan atau pembuatan user kecamatan dan desa. Setelah itu user desa akan melakukan pembuatan akun untuk KPM. Barulah nanti proses flow di HDW dari tahap 1 sampai 6 ini kita lakukan. Mungkin kita beri waktu sedikit, Bapak Ibu silakan cek di halaman chat. Bapak Ibu bisa kita mulai? Bisa. Lanjut, Pak. Sudah lanjut. Oh, ini kan nunggu orang login ya, Bapak. Kan disuruhnya login. Enggak namanya login ya, Pak. Enggak namanya lah sampai itu. Balas atau membantu Bapak Ibu melalui pesan chat di Zoom kita kali ini. Oke, mungkin saya lanjutkan untuk proses login. Di sini adalah halaman form login dari HDW 2.0. Di sini ada dua form login sebenarnya Bapak Ibu. Ada login non KPM dan login KPM. Untuk login non KPM itu dapat digunakan oleh user daerah baik provinsi, kota kabupaten, kecamatan, dan desa. Untuk KPM, form loginnya khusus, jadi login KPM, Bapak Ibu nanti klik di sini untuk login KPM. Dalam rambut, pramuka tapi lagi. Login non KPM. Coba. Karena user Bapak Ibu sekarang adalah user non KPM atau user kota kabupaten, Bapak Ibu tinggal masuk saja di login non KPM. Kemudian diketikkan di sini username-nya sesuai dengan kabupaten masing-masing. Kemudian password-nya. Oke, sudah? Jika sudah, langsung klik masuk di sini, tombol masuk di sebelah bawah. Diklik saja di sini. Kemudian kita telah masuk ke halaman dashboard dari EHDW 2.0. Sudah Bapak Ibu? Sudah muncul semuanya? Sudah, Pak. Oke. Siap, sudah. Oke, untuk tahap pertama kita akan melakukan pembuatan akun. Jadi ini dapat dilakukan oleh user kota kabupaten untuk membuat akun dari kecamatan maupun desa. Jadi untuk pembuatan akun silakan Bapak Ibu di sebelah kiri menunya ada user admin, diklik saja di sebelah kiri user admin. Kemudian kita lihat dulu daftar adminnya, klik daftar admin. Kita lihat admin yang sudah terbentuk sebelumnya, bisa Bapak Ibu cek kembali untuk memastikan bahwa nanti data yang di-create atau data admin baru adalah admin yang berbeda dari daerah-daerah yang telah di-create di daftar admin ini. Oke, sudah. Kemudian untuk penambahan admin, kita tinggal tambahkan tambah user di sini, di sebelah kiri, tambah user.
Kemudian role-nya dipilih terlebih dahulu. Role-nya kita mulai dari admin kecamatan. Kemudian di sini akan muncul pilihan kecamatannya. Misalnya saya pilih di sini Kecamatan Bubulan. Oke. Sudah muncul sesuai dengan kecamatan Bapak Ibu? Silakan dipilih salah satu Sudah, kecamatan. Pak. Oke. Kemudian masukkan nama usernya. Oke. Untuk username, Bapak Ibu bisa kombinasikan antara huruf dan angka. Kemudian emailnya bisa menggunakan email kecamatan nantinya. Untuk simulasi ini masih bebas, Bapak Ibu silakan masukkan email sembarang. Bisa Gmail dan lain sebagainya, boleh. Kemudian untuk passwordnya minimal adalah 8 karakter. Bapak Ibu bisa kombinasikan dari mulai huruf, angka, kemudian simbol. Sudah, Bapak Ibu? Jika sudah terisi semuanya, tidak ada pesan error di bawah form isian, di bawah inputan, Bapak Ibu bisa klikkan di sini untuk kirim, untuk mengirimkan data tersebut, kemudian akan muncul notifikasi bahwa Bapak Ibu berhasil melakukan pembuatan user. Oke, di sini sudah terlihat salah satu user. Kan dia admin kecamatan, kemudian kecamatannya adalah Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Oke, Bapak Ibu, sudah? Sudah, Pak. Siap. Kemudian yang kedua, kita akan membuatkan akun untuk desanya. Jadi caranya hampir sama. Kita tinggal tambahkan user di sini, untuk klik tambah user di sebelah kiri. Kemudian pilih role-nya adalah role desa atau kelurahan. Oke, setelah itu akan muncul pilihan kecamatannya, kemudian kelurahannya. Bapak Ibu silahkan pilih kecamatan terlebih dahulu. Kemudian barulah desa dan kelurahannya. Oke. Kemudian yang lain sama, di sini nama lengkap, username, email, dan passwordnya. Oke, jika sudah silahkan klik kirim. Kita bisa lihat di sini, saya telah membuatkan 2 user, yaitu user kecamatan, kemudian user desa atau kelurahan. Desanya sendiri ada Desa Bubulan di sini. Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Oke, sudah Bapak Ibu? Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Ternyata emailnya nggak boleh sama dengan yang sudah dibuat, ya, nggak boleh ada yang sama. Ya, betul, Bapak Ibu. Jadi email untuk satu user harus berbeda. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Jadi email, username itu harus berbeda pada tiap usernya. Pak, Ya, sebaiknya admin desa itu siapa ya, Pak? TLD atau Kasekdes? Admin desa. oke. Mungkin ini Bu, silakan nanti ditunjuk saja
boleh sekdes ataupun yang lain, yang penting adalah perangkat desanya. Jadi nanti disepakati saja siapa yang memegang akun untuk admin desa tersebut. Seperti itu. Baik, makasih. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau data-data yang lama kan itu kan sudah terdaftar kian dulu. Apakah itu otomatis hilang datanya dengan aplikasi yang baru dengan 2.0 ini? Oke. Untuk sekarang kondisinya Bu, masih kita dalam proses, jadi itu proses untuk migrasi karena beberapa layanannya sudah berbeda dari EHDW yang existing kemudian EHDW 2.0, kita masih usahakan data tersebut bisa dimasukkan ke dalam EHDW 2.0 ini. Seperti itu Bu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin yang akan kita masukkan nanti terlebih dahulu adalah data dari penerima manfaatnya. Mungkin data layanannya tidak dapat dimasukkan kembali karena di sini berbeda Bapak Ibu terkait dengan layanan-layanan yang ada di EHDW existing dan EHDW 2.0. Seperti itu. Berarti dari nol kembali ya Pak ya, pengisian datanya sesuai dengan apa pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi ini. Iya Bapak Ibu, untuk layanannya mulai dari nol kembali. Mas, mau nanya Mas. Oke, siap. Bagaimana seandainya adminnya kalau mau diganti Mas, mau dihapus, dikasih hilang? Karena siapa tahu dia pindah tempat, pindah kerja. Oke. Untuk admin tidak bisa dihapus, Bapak. Jadi tidak bisa karena terkait dengan kepemilikan data yang sudah pernah dilakukan. Jadi log-lognya di situ. Jika dia nanti berpindah, gitu, mungkin bisa digantikan saja, Pak, passwordnya atau username-nya agar ya tidak bisa mengakses kembali, atau mungkin jika perlu bisa dimatikan atau dinonaktifkan. Jadi ini ada beberapa pilihan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ketika klik aksi edit ini, ada beberapa pilihan, yaitu merubah passwordnya, kemudian merubah username-nya dan sebagainya untuk akses user tersebut masuk ke dalam EHDW 2.0, kemudian bisa dinonaktifkan. Jadi ketika dia dinonaktifkan, maka user tersebut sudah tidak dapat kembali lagi untuk melakukan login. Seperti gitu ya. Oh, oke, Mas. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk login ke admin desa. Bapak Ibu diingat-ingat kembali untuk username desanya, kemudian passwordnya bisa dilihat di daftar admin di sini. Di dalam kurung di sini adalah username-nya, kemudian passwordnya adalah password yang Bapak Ibu masukkan tadi. Diingat kembali, kita coba untuk membuatkan akun KPM melalui admin desa, seperti itu. Jadi untuk logout, Bapak Ibu tinggal klik di sebelah kanan, di nama Bapak Ibu, nama user Bapak Ibu, kemudian klik keluar. Oke, sini sudah keluar, kita coba masukkan user yang telah tadi kita buat, yaitu user desa. Kita coba masukkan di sini. Sudah Bapak Ibu? Sudah masuk? Coba kita klik, masuk. Oke, sudah. Akan muncul halaman dashboard dari admin desa di daerah Bapak Ibu masing-masing. Di sini kita bisa pastikan di sebelah kiri atas, di sini. Jadi jenis user yang Bapak Ibu gunakan yaitu user admin desa, kemudian nanti desanya mana akan muncul di sini. Untuk yang saya gunakan adalah Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dipastikan apakah jenisnya adalah admin desa atau kelurahan. Untuk admin desa dan kelurahan di sini ada beberapa menu tambahan. Ada pemetaan, kemudian sasaran, manfaat, laporan, dan KPM. Kita fokus nanti terlebih dahulu ke menu KPM. Kita akan membuatkan akun untuk
KPM di desa tersebut. Oke, sudah. Silakan klik KPM di sini. Kemudian kita klik daftar KPM. Oke. Udah, klik daftar KPM. Oke, untuk menambahkan KPM, Bapak Ibu tinggal klik tambah KPM di sebelah kiri di sini. Tambah KPM, kita bisa klik di sini. Kemudian silakan isikan form inputan yang ada di form penambahan KPM. Yang terdiri dari NIK, username, nama KPM, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, email, dan passwordnya. Jadi untuk KPM ini, untuk melakukan login, Bapak Ibu tidak menggunakan username kembali, seperti akun daerah, yaitu nanti menggunakan nick. Jadi setiap KPM nanti akan diinputkan nick-nya di aplikasi HDW 2.0 ini. Oke, kita coba inputkan nick di sini. Ya, login KPM, kemudian yang diinput adalah NIK, jadi nick-nya si KPM tadi, kemudian passwordnya. Sudah? Jika sudah terisi nick dan passwordnya, silakan Bapak Ibu klik masuk. Diklik masuk. Oke, ini adalah halaman dashboard dari KPM. Dipastikan di sebelah kiri, sebelah atas, di sini jenis usernya adalah KPM, kemudian nama desanya dipastikan sesuai dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. Oke, sudah Bapak Ibu. Kita akan ulas sedikit. Di sini tahapannya yaitu adalah input sasaran. Jadi kita akan mulai tahap pertamanya yaitu melakukan penginputan data sasaran. Kemudian barulah nanti kita login kembali menggunakan user desa untuk memverifikasi data sasaran tersebut. Oke, untuk penginputan data sasaran di sini. Oke. Bapak Ibu bisa lakukan terlebih dahulu untuk proses pemetaannya. Jadi di sini ada menu pemetaan. Bapak Ibu klik di sini menu pemetaan, kemudian pilih pemetaan yang pertama adalah pemetaan dusun. Kita coba pilih dusun. Kemudian Bapak Ibu silakan tambahkan dusunnya terlebih dahulu, PAUD, Polindes, dan Posyandu. Nanti digunakan untuk pemetaan data sasaran. Oke? Siap. Sudah masuk ke pemetaan dusun? Guys. Wah, kacau cuy, gue mau jam setengah gue berangkat. Oke, sudah Bapak Ibu? Untuk penambahan dusun, silakan klik tambah data di sini. Kemudian masukkan nama dusunnya. Kemudian jumlah penduduknya. Oke. Jika sudah, silakan klik kirim di sini.
Recording in progress. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah berhasil melakukan penambahan dusun? Halo? Oke, mungkin Sudah. kita bisa lanjut ke pemetaan PAUD. Di sini silakan klik PAUD di sebelah kiri, klik PAUD. Kemudian untuk pemetaan PAUD di sini kita hanya melakukan penginputan nama PAUD tersebut. Kita tambahkan datanya di sini, klik tambah, kemudian isikan nama PAUD. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya coba informasikan untuk pemetaan di EHDW 2.0 ini, data-data yang ada di pemetaan itu dapat di-share atau dapat digunakan oleh KPM lain. Jadi di sini Bapak Ibu ketika KPM 1 sudah menginputkan dusun atau PAUD tersebut, di KPM 2-nya itu tidak perlu melakukan lagi penginputan dusun maupun PAUD, Polindes, dan Posyandu. Seperti itu. Jadi kita dapat menggunakan penginputan hasil inputan dari KPM lainnya. Izin bertanya Pak, Oke? ini aplikasi ini kan itu kan untuk kabupaten kota itu dashboard. Kalau untuk KPM sama yang kecamatan itu dashboard juga atau aplikasi yang lama kemarin itu di-download kembali dengan versi yang sama ya Pak? Untuk aplikasinya sudah terbaru, Ibu, karena mengikuti dari aturan yang sudah ada. Jadi kita ada beberapa tools. Salah satunya di Web Tools ini dapat digunakan dari user provinsi, kota kabupaten, kecamatan, hingga desa. Bahkan hingga KPM untuk melakukan penginputan data indikator di aplikasi EHDW 2.0 dapat dilakukan melalui versi web ini. Seperti itu. Jadi semuanya akan masuk ke dalam aplikasi dashboard EHDW 2.0 ini. Oh, berarti semua ya? Ya. Nggak melalui seperti kemarin itu di-download melalui Play Store itu. Berarti dashboard ini untuk semua kalangan bisa, cuma kan sesuai dengan item-item masing-masing lah, mana jatahnya kabupaten, kecamatan, dan desa. Ya, betul. Betul, tapi nanti kita juga ada tools Android, nanti hampir sama, hampir mirip Bapak Ibu, seperti yang kemarin. Jadi kita ada beberapa pilihan untuk teknik penginputan, karena kita belajar dari pengalaman di tahun kemarin, ketika salah satu tools kita mati, maka di sini kita sudah sediakan tools lain untuk Bapak Ibu tetap bisa menggunakan EHDW 2.0 ini. Salah satunya adalah tools web ini. Jadi untuk simulasi kali ini kita fokus ke web. Jadi kita akan lakukan penginputannya melalui aplikasi web EHDW 2.0 ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pemetaan Polindes. Di sini silakan klik pemetaan Polindes. Kemudian klik tambah untuk pemetaan Polindes atau Pukesdes. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan penginputan fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas Pembantu dan lain sebagainya di pemetaan Polindes atau Pukesdes ini. Oke, mungkin ditambahkan jenisnya terlebih dahulu, barulah nanti nama dari Polindes, Pukesdes maupun Puskesmas Pembantunya.
sebagai identifikasi bahwa jenisnya adalah Puskesmas Pembantu, jenisnya adalah Polindes, ataupun Pukesdes, seperti itu. Oke, kemudian ada buka setiap bulan atau tidak, kemudian ada bidan atau dokter desa atau tidak. Oke, jika sudah silakan klik kirim untuk menambahkan. Sudah? Oke, kita lanjut ke posyandu di sini. Pemetaan posyandu kita tambahkan datanya. Terdiri dari nama posyandunya, kemudian dusun jangkauannya. Jadi dusun jangkauan ini adalah dusun yang Bapak Ibu inputkan di pemetaan dusun. Jadi semua dusun yang Bapak Ibu inputkan di pemetaan dusun akan tampil di sini. Bapak Ibu tinggal pilih jangkauan layannya dari posyandu yang Bapak Ibu mau inputkan ini hingga desa apa saja atau meliputi desa apa saja. Misal di sini karena saya inputkan hanya satu, saya akan pilih di sini jangkauan dusunnya adalah desa Ngablak. Oke, sudah? Silakan klik kirim. Mas, Ya, Mas, kalau jangkauannya misalnya dia jangkau 4 dusun, berarti bisa diceklis 4 semua ya, 4 dusun semua ya? ya bisa. Oh ya, oke. Terima kasih Mas. Untuk jangkauan layanan bisa lebih daripada satu, tergantung dari pemetaan jangkauan di posyandu tersebut meliputi dusun mana saja. Siap Mas. Izin Pak bertanya, Ya, silakan. itu sudah ada menu import data bisa nggak ya? Kalau ada Excel-nya bisa langsung diimport gitu, belum ada ya? Masih input manual saja ya? Untuk inputan Excel tidak ada Bapak Ibu, karena ini untuk ekspor ya. Jadi ekspor data, karena ini posisinya masih simulasi, jadi kita matikan untuk ekspor datanya. Untuk penginputan melalui Excel kita masih belum ada Bapak Ibu. Jadi penginputannya hanya melalui aplikasi web di RDW 2.0 seperti itu. Berarti dengan versi Android-nya ya, input satu-satu nggih. Ya, betul. Oke, terima kasih. Oke, sudah terinput semua pemetaan dari dusun, PAUD, Polindes, dan posyandu. Di sini yang terakhir kita inputkan posyandu, kemudian nama posyandunya, kemudian dusun terjangkau. Di sini ada total 1 dusun, Desa Ngablak. Kemudian di sini ada tanggal penambahannya kapan dan oleh siapa, tanggal perubahannya kapan dan oleh siapa. Oke, kita lanjut ke tahap pertama, yaitu penginputan data sasaran. Kita bisa pilih menunya di penerima manfaat di sini. Kita bisa klik di sini penerima manfaat. Di sini ada 5 kelompok sasaran, ada keluarga sasaran, anak 0 sampai 59 bulan, remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil dan nifas. Kita pilih dari yang paling muda terlebih dahulu Bapak Ibu, ke data anak 0 sampai 59 bulan. Kita bisa klik di sini. Oke, sudah muncul. Oke, setiap data kelompok sasaran ada beberapa pilihan tab di sini. Terverifikasi, belum verifikasi dan pemantauan selesai. Ada jangkauan sasarannya. Terverifikasi berarti data Bapak Ibu sudah dilakukan verifikasi oleh desa atau kelurahan. Jadi pada tahap ini Bapak Ibu sebagai KPM tinggal melakukan proses pemantauan dan penginputan indikator. Jika data tersebut baru diinputkan, maka statusnya nanti akan masuk ke belum verifikasi. Jadi menunya ada di sini ya Bapak Ibu. Kemudian jika data sasaran tersebut sudah
selesai masa pemantauannya, maka akan masuk ke dalam menu pemantauan selesai. Seperti itu. Kita akan contohkan, kita akan tambahkan satu data di sini. Untuk anak ada beberapa perbedaan, yaitu adalah anak dengan nik sementara dan anak dengan nik yang terdaftar, seperti itu. Kita akan coba inputkan dua-duanya untuk melihat perbedaannya dan mekanisme bagaimana caranya untuk merubah dan melakukan verifikasi dan validasinya. Oke, terlebih dahulu kita coba tambahkan anak dengan nik yang sudah terdaftar di sini. Silakan klik tambah data di sini. Ada beberapa jenis inputan di sini. Nomor nik anak tersebut, kemudian nomor kakaknya, nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, status keluarga dalam kakak, kemudian dusun, nama ayah kandung dan ibu kandung, posyandu terdaftar, PAUD terdaftar. Kita coba tambahkan di sini, Bapak Ibu. Oke. Kemudian nomor kakaknya. Untuk dusun di sini sesuai dengan di menu pemetaan, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Oke. Oke, untuk penginputan posyandu dan PAUD, karena kemungkinan ada beberapa sasaran yang terdaftar pada PAUD atau posyandu di luar desa, di sini kita berikan pilihan untuk melakukan penginputan PAUD di luar desa. Jadi karena PAUD di luar desa tidak masuk ke dalam menu pemetaan, di sini Bapak Ibu bisa melakukan penginputan manual, mengetik nama PAUD yang anak tersebut terdaftar, seperti itu. Bisa pilih di sini PAUD-nya, PAUD luar desa, kemudian di sini akan muncul inputan. Di sini Bapak Ibu tinggal masukkan nama PAUD tersebut di menu inputan PAUD luar desa. Oke. Sudah? Silakan klik tambah data. Oke. Berhasil di sini. Kita coba. Izin bertanya. Ya. Untuk PAUD luar desa, itu apakah yang dimaksud PAUD yang di luar dari desa tersebut atau PAUD yang bukan milik desa? Kan ada yang misalnya PAUD negeri atau PAUD swasta yang bukan milik desa. Izin Bu menjawab ketika ada kasus, karena yang kebutuhan untuk pemantauan ini sebenarnya tidak melihat dari kepemilikan PAUD itu sendiri. Yang dilihat berdasarkan adalah sasaran. Jadi 5 paket layanan, 5 sasaran itu. Jadi mau PAUD-nya milik desa atau tidak, tapi yang kita sasar itu adalah pemilik sasarannya. Tapi tidak melihat PAUD milik desa ataupun PAUD tidak milik desa gitu. Yang jelas masih jangkauannya di dalam desa maupun di luar desa. Karena kenapa ada pertanyaan tersebut? Karena bagi desa atau layanan yang tepatnya bertetangga dengan desa yang lain, nah itu yang perlu harus dikonfirmasi. Apakah anak tersebut, kan tidak ada jaminan anak tersebut walaupun satu desa tapi layanannya di desa itu. Ada juga yang malah pindah layanannya ke desa lain. Nah itu kan berarti maksudnya PAUD layanan di sasarannya di luar desa. Siap Ibu. Ya, izin lagi Pak bertanya, kalau ada kasus seperti itu yang sasarannya berada di luar dari desa itu, apakah tetap diisikan atau seperti apa? Iya, tetap diisikan Ibu. Oke, artinya yang masuk ke sini bisa jadi adalah PAUD di luar desa itu ya? Betul. Kalau memang ada sasaran yang dia di luar dari sini. Oke, terima kasih Pak. Karena izin Bu, pada dasarnya yang kita deteksi adalah NIK-nya.
Jadi ketika misalkan di KPM tetangga ibu tersebut sudah terlayani, itu otomatis di aplikasi yang KPM yang desanya, yang anaknya mendapat sasaran di luar desa itu tidak bisa diinputkan gitu. Nah itu di aplikasi seperti itu mekanismenya gitu. Jadi otomatis tidak ada double data gitu. Aman Ibu? Lanjut? Udah cukup Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Janu. Di sini Bapak Ibu kita bisa review sedikit apa saja tadi yang kita inputkan, yaitu adalah anak ya kan, dengan nama Michael, kemudian jenis kelaminnya perempuan, kemudian tanggal lahirnya di sini muncul 2023 bulan 7 tanggal 5. Kemudian di sini umurnya Bapak Ibu. Umurnya adalah 0 tahun 0 bulan 2 minggu. Jadi umurnya baru 2 minggu. Kemudian nama ayah, nama ibu, kemudian lokasinya ada di Desa Ngablak, Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kemudian dia terdaftar di Posyandu Mekar. Ini tidak ada strip luar desanya, berarti dia terdaftar di Posyandu dalam desa. Jadi Posyandu Mekar itu adalah Posyandu di dalam desa di Bubulan, seperti itu. Kemudian PAUD-nya adalah PAUD Malika. Di sini stripnya luar desa. Jadi PAUD Malika ini berada di luar desa dari Desa Bubulan. Di sini ada tandanya Bapak Ibu, secara otomatis akan terbuat ketika Bapak Ibu mengisikan PAUD di luar desa. Oke? Sudah masuk? Ada yang mau saya tanyakan lagi? Ya. Tadi kan ada data nomor telepon juga ya? Ya. Apakah itu semua data harus terisikan ataukah jika misalnya nomor telepon KPM belum ada nih, jadi tidak terisikan tapi bisa terinputkan? Oke. Untuk nomor telepon bisa tidak terisikan Bapak Ibu, nanti bisa dirubah atau diganti ketika Bapak Ibu telah mendapatkan nomor teleponnya, seperti itu. Jadi tidak harus pada pertama data tersebut diinputkan semuanya. Mungkin kita bisa review sedikit di sini. Apa saja yang harus diinputkan? Di sini ada pertanyaan boleh. NIK, kemudian nomor kakak, nama, kemudian jenis kelaminnya, tanggal lahir, status keluarga, kemudian nama ayah dan nama ibu. Yang lain dapat dirubah, Bu. Jadi dusun domisili itu dapat dirubah, kemudian nomor kakak pun sebenarnya dapat dirubah. Kemudian nama ayah kandung itu tidak dapat dirubah, nama ibu kandung tidak dapat dirubah. Posyandu terdaftar, PAUD terdaftar dapat dirubah. Izin bertanya boleh? Ya, silakan. Izin Pak, ini kan nama NIK yang diinput itu Kak adalah NIK anak ya? Ya. Oke, gini Pak, karena kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak yang juga baru lahir, tapi mungkin data kependudukannya belum diselesaikan oleh orang tuanya. Kira-kira gimana ya? Oke, kita sejalan dengan simulasinya. Kita coba inputkan anak yang tidak memiliki NIK atau belum melakukan terdaftar NIK-nya. Gitu. Kita coba tambahkan data di sini. Untuk anak yang tidak memiliki NIK atau anak yang belum memiliki NIK, di sini ada menu, ada poin bintang di sini. Anak belum memiliki NIK dapat menggunakan NIK ibu ditambah 1 digit urutan kelahiran. Misalnya adalah ini adalah NIK ibunya, kemudian kita tinggal tambahkan urutan kelahirnya. Misalnya dia anak ke-9. Nah, di sini sistem akan mendeteksi bahwa dia menggunakan NIK sementara. Karena jumlahnya adalah 17 digit. Seperti itu. Akan muncul di sini menggunakan NIK sementara. Kemudian kita tinggal tambahkan nomor kakaknya, kemudian nama anak tersebut. Ini kita coba tambahkan. Oke. Oke. Sudah, kita coba klik di sini tambah. Ya, sudah masuk. Jadi NIK yang kita tadi inputkan adalah NIK sementara. Di sini ada beberapa pilihan di aksinya adalah ubah NIK. Karena sistem mendeteksi bahwa NIK tersebut adalah NIK sementara. Jadi bukan NIK sebenarnya. Seperti itu. Jadi di suatu saat nanti ketika anak tersebut sudah memiliki NIK
Yang terdaftar, Bapak Ibu tinggal mengupdate-nya di menu ubah NIK ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, di sini sudah kita inputkan satu anak menggunakan NIK yang terdaftar, kemudian satu anak menggunakan NIK sementara. Kita coba lakukan verifikasi melalui akun desa. Silakan Bapak Ibu nanti logout terlebih dahulu, kemudian login kembali menggunakan akun desa Bapak Ibu. Kita keluar, kemudian kita akan login menggunakan login non KPM karena menggunakan akun desa. Oke, sudah masuk Bapak Ibu? Akun desanya masing-masing. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik di penerima manfaat. Jadi penerima manfaat, kemudian pilih kelompok sasarannya. Tadi kita inputkan anak, jadi kita pilih anak 0 sampai 59 bulan. Oke, sudah. Sudah masuk, Bapak Ibu. Di sini masih kosong, data terverifikasi di sini tabnya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih terlebih dahulu data yang belum verifikasi. Di sini akan muncul data anak yang baru diinputkan oleh KPM. Semua akan muncul di sini, Bapak Ibu. Tugas dari admin desa adalah melakukan proses verifikasi atau pengecekan kembali data-datanya. Dari mulai ini, kemudian nomor kakaknya, kemudian tanggal lahirnya dan sebagainya. Karena ini akan berpengaruh pada penjadwalan layanan pada proses pemantauan. Oke, sudah. Ketika data tersebut dirasa sudah benar, maka pada menu belum terverifikasi, Bapak Ibu tinggal klik di sini di kolom aksi, dipilih saja mana data yang sudah sesuai. Di sini kita pilihkan dua data tersebut dan di sini akan muncul rekapnya. Dua data akan dilakukan proses perubahan status terverifikasi. Sudah Bapak Ibu? Kita tinggal lakukan proses verifikasinya, tinggal klik verifikasi. Berhasil, dua sasaran anak telah terverifikasi. Jadi di menu belum terverifikasi akan menjadi 0 dan akan berpindah ke menu terverifikasi. Nah, di sini. Pada menu ini akan muncul proses pemantauannya. Jadi penjadwalan dan pemantauan akan muncul, Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat ada 5 terjadwal, ini tugasnya. Tugasnya apa saja bisa dilihat hasilnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah tugas yang harusnya diisi oleh KPM dan sekarang kondisinya belum terisi. Seperti itu. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu yang di tampilan kita sekarang ini kan ada nih nama anak itu yang Michael ya. Michael ini kan baru usia 2 minggu. Ya. Betul. Nah di saat penginputan tadi itu kan ada PAUD tuh Pak, apakah perlu kita isi PAUD-nya? Karena dia kan belum usia PAUD, baru 2 minggu. Oke. Kalau untuk PAUD, jadi ada beberapa Pak sebenarnya BKB dan PAUD di sini. Untuk dia mulainya bisa dari mulai 0 Bapak sebenarnya. Oh gitu. Nah, siap. Nah, mungkin kalau kalau anak tersebut hanya mengikuti PAUD, jadi proses di PAUD mungkin tidak usah diisi Bapak Ibu. Jadi tidak harus diisikan ketika dia memang belum terdaftar dari BKB maupun PAUD. Ya, ini kan yang jadi pertanyaan ini kan masih usia 2 minggu ini. Ya. Berarti kan masih bayi gitu kan. Jadi artinya kan apakah kan tidak harus kita isi dia PAUD-nya di situ gitu kan.
Oke. Ya boleh Bapak, tidak harus diisi karena sebenarnya menurut aturan dia boleh mengikuti proses kelompok bermain PKM. dan lain sebagainya itu dari mulai usia 0. Jadi mulai dari usia 0, mungkin ada yang mulai dari usia 0, mungkin ada juga daerah yang mulai dari usia 2 tahun. Jika nanti umurnya masih 2 minggu dan di daerah tersebut memang PAUD-nya hanya mengakomodir umur yang 2 tahun, maka nggak usah diisi, tidak apa-apa, Pak. Siap, Jadi siap. sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, sudah? Kita coba sekarang kembali login menggunakan akun KPM untuk melakukan proses pemantauan dari sasaran-sasaran yang sudah terverifikasi oleh desa ini. Oke, kita coba keluar, kemudian login kembali menggunakan akun KPM. Sudah? Kemudian kita bisa lihat data-data yang telah terverifikasi di penerima manfaat. Tadi kita anak, maka kita coba menuju ke menu anak 0 sampai 59 bulan dan datanya sudah muncul pada menu terverifikasi, Bapak Ibu. Oke, sudah muncul, sudah terverifikasi oleh desa. Kemudian untuk melakukan penginputan indikator, KPM tinggal klik di sini, pengisian indikator. Maka di sini akan muncul indikator sesuai dengan umur, kemudian penjadwalan yang sudah ada. Bapak Ibu tinggal masukkan atau isikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di menu pengisian indikator. Seperti itu. Kita coba simulasikan di sini, kita jawab misalnya apakah Mikael tersebut status gizi kurang, misalnya kita jawab ya. Kemudian untuk gizi buruknya tidak, stuntingnya tidak, oke. Terdaftar di posyandu, pemantauan setiap bulan, ya. Kemudian imunisasi HBO sudah, ya. Nah, setelah terjawab, di sini akan muncul rekapnya 5 indikator siap dikirim. Bapak Ibu tinggal klik save. Oke, sudah. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Maka di sini sudah berubah Bapak Ibu statusnya di sini, status gizi kurangnya ya, kemudian gizi buruknya dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini akan muncul satu pertanyaan lagi karena dia terindikasi sebagai permasalahan gizi, jadi gizi buruk tadi. Nanti akan muncul mendapatkan tambahan asupan gizi atau konseling gizi. Seperti itu. Kita jawab misalnya ya, sudah mendapatkan. Oke. Ya, sudah terisi. Oke. Seperti itu. Di sini akan muncul warna hijau untuk pertanyaan yang telah terjawab atau dijawab dengan mendapatkan layanan. Dan warna merah untuk yang tidak mendapatkan layanan. Seperti itu. Kemudian ada tanggal dari indikator tersebut terjawab. Sudah. Di sini 6 pertanyaan dari 6 sudah terjawab. Jadi tugasnya adalah 100% sudah selesai. Kemudian kita lihat yang kedua di sini. Kita coba jawab. Tidak. 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 Ya. Ya.
simpan. Oke. Oke, sudah terjawab. 5 pertanyaan dari 5 pertanyaan sudah terjawab 100%, dan kemudian tugas pemantauan dari Mikael 6 pertanyaan, dan 6 pertanyaan sudah terjawab oleh KPM. Oke, ketika tugas tersebut sudah terjawab, maka tugas tersebut akan dilakukan proses penghitungan skor, Bapak Ibu. Nanti akan muncul pada admin desa. Jadi kita akan keluar lagi dan masuk ke admin desa. Untuk izin Pak. Ya. Dari data anak kita ini kan ada nih yang gizi kurang ini, ya, yang data anak yang kedua. Ya. Terindikasi dia gizi kurang. Nah, ini ada hubungan enggak nanti kita menginputkan keluarga sasaran? Ada, nanti ada hubungannya, Pak. Terkait dari keluarga rentan nanti. Jadi ketika indikasi gizi kurang, gizi buruk untuk anak, kemudian untuk remaja putri ada anemia, kemudian ibu hamil ada kek dan resti. Ketika di dalam satu kelompok sasaran terdapat itu, maka keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga rentan. Dan kemudian nanti akan muncul penjadwalan pada kunjungan TPK. Oke, siap. Gitu, Pak. Siap. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, jika Nah, mungkin bisa lanjut Pak pertanyaan. Oke, silakan. Terkait dengan pengumputan data penerima manfaat. Nah, ini kan ada 5 layanan kita nih, keluarga sasaran, anak 0, kemudian remaja putri, calon pengantin. Ya. Nah, ini pendataan kita ini apakah yang ikut Yandu saja atau seluruh data anak itu yang kita input dari masing-masing layanan ini, Pak? Contoh, anak usia 0 sampai 59 bulan itu kalau dari data desa itu kan banyak tuh, ada yang mungkin sampai 100-200 orang gitu kan, jiwa. Nah, ini yang data anak 0 sampai 59 bulan itu yang tercatat aktif dia mengikuti posyandu saja atau seperti bagaimana nih Pak penjelasannya? Ya, izin Pak menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebenarnya pada prinsipnya penerima layanan atau penerima sasaran ya yang mengikuti layanan melalui posyandu, terus bidan desa, bidan dan seterusnya. Nah, kalau memang kenyataan di lapangannya adalah base datanya itu anak 59 bulan itu 100, misalkan 100 lebih atau 100 ke atas lah, dan mendapatkan layanan semuanya di seluruh sasaran layanan, otomatis itu yang dilakukan pemantauan. Jadi pada prinsipnya sesuai dengan Perpres 72 adalah memastikan seluruh sasaran mendapatkan layanan. Nah, itu kuncinya. Jadi mau sasarannya itu berapapun, itu yang didata sesuai dengan sasarannya. Nah, bagaimana kasus ketika misalkan dari anak 0 sampai 59 bulan tidak mendapatkan layanan, gitu. Otomatis itu menjadi tugas Pemdes, tugas Kementerian Desa, bagaimana memastikan anak-anak tersebut atau usia tersebut harus mendapatkan layanan. Gitu. Nah, ketika dia mendapatkan layanan, baru sebagai KPM memantau apakah anak tersebut memastikan setiap layanan diterima, gitu Pak. Di tahapannya seperti itu. Oke, siap. Aman, jadi Pak? artinya gini Pak, artinya admin desa itu dia memastikan dulu dari database induk atau BIP itu, yang BIP yang ada di desanya gitu kan, itu memantau berapa orang anak 0 sampai 59 bulan. Ya, nah, kemudian begitupun dengan remaja putri, dengan remaja putri. Jadi dia punya base data, mungkin dari BIP dia ambil atau dari data apa yang ada di desa. Nah, kemudian yang kita input ke dalam EHDW ini berapa anak yang tertangani lah atau yang oke, siap. Contoh kasus misalkan base datanya 50 misalkan. Ketika dilakukan pemantauan di layanan-layanan hanya 30 nih, 30 orang, sisanya berapa? 20. Nah,
Nah, itu dilaporkan kembali oleh desa. Bagaimana caranya memastikan ke-20 anak tersebut harus mendapatkan layanan. Bukan tidak mungkin misalkan 20 orang tersebut misalkan pendatang, dia mendapatkan layanannya di luar desa atau bahkan di Jakarta misalkan. Nah, itu harus dikonfirmasi melalui didampingi oleh teman-teman kader, teman-teman desa, memastikan ke-20 orang tersebut mendapatkan layanan. Karena tugas dari pemerintah desa adalah memastikan seluruh sasaran mendapatkan layanan. Siap? Siap. Oke, Pak. Lanjut, Mas Iwan. Izin, Pak. Ya, Izin, siap, Pak. Ibu. Nyambung dengan yang tadi, kan seperti tadi Pak, misalnya yang 20 itu dia mendapatkan layanannya di bidan atau di dokter langganannya. Apakah ketika misalnya kita mengetahui mereka mendapatkan layanan di tempat lain, ketika kita mendata sasaran tersebut, apakah cukup dianggap dia juga mendapatkan layanan, hanya kemudian kita hanya tinggal melakukan pendataan saja. Seperti misalnya imunisasi, kita misalnya dari kader ini turun ke lapangan nih Pak, ditanya imunisasi atau belum, sudah. Nah, apakah ketika kita input bahwa anak tersebut sudah mendapatkan imunisasi, itu juga bisa disebut mendapatkan layanan, meskipun anak tersebut mendapatkan layanan di luar dari posyandu? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak. Siap, Ibu. Silakan, Mas Iwan. Lanjut. Oke, Bapak Ibu. Sudah? Kita coba lihat hasil dari penghitungan scorecard-nya. Kita coba keluar, Bapak Ibu. Kemudian login kembali berkaitan dengan desa. Oke. Bisa dilihat di sini ya, Bapak Ibu, skornya adalah 100%. 5 dari 5 layanan sudah didapatkan. Jadi di sini ada anak, jumlahnya ada 2 orang sesuai yang kita inputkan tadi. Kemudian layanannya yang telah ada 5 dan 5-5-nya dia telah mendapatkan. Gitu. Untuk kondisinya ada normal 1 anak, kemudian yang gizi kurang ada 1 anak, gizi buruk 0, gizi stunting 0. Nah, seperti itu. Data update-nya kapan? 20 Juli tahun 2023. Jadi hari ini sudah update datanya, sudah dilakukan penginputan baru. Dan ini adalah hasil dari skor konvergensi dari desa tersebut. Nah, jika semuanya sudah terisi nanti akan dikalkulasi, Bapak Ibu, dan nanti akan muncul skornya. Kemudian tugas dari admin desa adalah memastikan kembali. Yang seperti tadi ada data sasaran yang dari database desa, kita coba pastikan kembali apakah semua sudah masuk atau bagaimana melalui dari halaman ini. Jadi berapa anak di 0 sampai 59, harusnya ada 100 anak tapi ini baru diinputkan 2 anak seperti itu. Dan tahap selanjutnya adalah ketika data ini sudah dianggap clear atau sudah sesuai, tahapnya adalah melakukan proses validasi data. Terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa mengisikan beberapa inputan, yaitu laporan fasilitas desa di sini. Yang terdiri dari beberapa pertanyaan di sini, angka konvergensi desa di tahun sebelumnya, Bapak Ibu bisa inputkan di sini dari HDW existing mungkin. Kemudian jumlah alokasi anggaran dana desa untuk kegiatan stunting termasuk insentif kader bisa diinputkan di sini. Kemudian jumlah desa memiliki KPM, TPK, kader posyandu yang telah dilatih menggunakan modul umum, ini sudah dilakukan atau belum? Bisa diisi di sini. Kemudian desa melakukan rapat evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun atas pelaksanaan konvergensi stunting. Kemudian desa melibatkan warga atau multi pihak dalam pelaksanaan rembuk stunting. Ini beberapa pertanyaan yang harus diisi untuk nanti dibuatkan file scorecard-nya. Misalnya kita isi untuk skor konvergensi di tahun sebelumnya adalah 90%. Kemudian jumlah pendanaannya ada 450 juta. Oke, seperti itu. Kemudian jika ada keterangan, Bapak Ibu bisa isikan di kolom keterangan. Kemudian di sini juga ada kendala yang dihadapi, mungkin ada dalam pelaksanaan dari
penurunan stunting ini mungkin ada beberapa kendala, Bapak Ibu bisa inputkan di sini. Oke, jika sudah silakan klik kirim. Dan kita lihat hasilnya di export scorecard. Kita lihat hasilnya. Inilah hasil perhitungan dari scorecard Bapak Ibu. Di sini 100%, 5 dari 5 layanan. Kemudian ada detailnya di sini. Anak jumlah 2, normal 1, gizi buruknya berapa, gizi kurangnya 1, stunting. Kemudian di sini ada indikator-indikator layanannya. Apa saja yang sudah terisi di sini, Bapak Ibu bisa di cross check kembali. Pemantauan tumbuh kembang ada 2 di sini dari 2 anak, kemudian mengikuti BKP PAUD 0, si anak gizi kurang, gizi buruk, mendapatkan konseling gizi 1 dari 1 anak yang memiliki permasalahan gizi. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap ada 2 dan dua-duanya telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Walaupun tadi yang hanya diinput adalah HBO Bapak Ibu ya. Karena umur anak tersebut adalah 2 bulan, maka indikator yang muncul hanyalah imunisasi HBO. Dan ketika imunisasi HBO tersebut sudah terisi, maka dianggap lengkap seperti itu. Untuk tahap ini, untuk pada waktu pembuatan scorecard ini. Kemudian di bawah kita bisa lihat fasilitas desa yang kita inputkan tadi, ada angka konvergensi desa tahun sebelumnya, kemudian jumlah alokasi dana desanya berapa, desa memiliki KPM, TPK, dan kader posyandu, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat di sini. Oke, jika sudah semua sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal klik validasi laporan di sini. Kita tinggal klik validasi laporan. Sorry. Ya, silakan. Untuk aplikasi sekarang, untuk sekarang bebas Bapak, bisa sebulan sekali maupun 3 bulan sekali, tergantung dari kebutuhan. Nanti untuk proses pengambilan oleh sistem nanti 3 per triwulan ya, per triwulan, kemudian pada akhir tahun itu akan otomatis diambil pada posisi terakhirnya. Tapi untuk kebutuhan, untuk proses ketika Bapak Ibu ingin melakukan rembuk dan membutuhkan data dari ekspor data dari hasil scorecard, Bapak Ibu tinggal klik validasi scorecard, nanti akan dibuatkan file PDF-nya, kemudian Bapak Ibu bisa pergunakan dokumen tersebut untuk kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Ini Pak, terkait ini kan pemantauan ini kan endingnya itu scorecard. Nah, scorecard ini selain juga kebutuhannya untuk pemantauan dan intervensi, juga kalau bagi desa itu merupakan syarat pencairan dana desa ya Pak ya? Ya. Ya, kendala kita di tahun ini Pak, dari Kementerian Desa itu sudah mengharuskan bahwa KPM itu melaporkan dengan format yang baru. Nah, sementara di Kementerian Keuangan untuk syarat pencairan dana desa itu mengupload format yang lama itu, jadi ada kebingungan kita tahun ini Pak. Kira-kira gimana itu? Apakah yang baru ini sudah disesuaikan juga dengan Kementerian Keuangan Pak? Ya, izin Pak menjawab. Jadi aplikasi EHDW ini kan dikembangkan itu akhir tahun kemarin. Memang pada prinsipnya aplikasi EHDW ini nantinya akan disesuaikan dengan PMK yang baru. Nah, tahapan itu sedang kita lakukan. Jadi pada prinsipnya di tahun ini juga, kemarin kita sudah sosialisasi di beberapa regional, sudah kita laksanakan, sudah kita selenggarakan, sudah kita latih. Setelah itu ada beberapa kabupaten yang masih belum hadir, akhirnya kita pastikan dulu, kita kasih undangan tambahan untuk peserta yang belum hadir pada kabupaten kemarin. Kalau sesuai jadwal,
di akhir bulan di pertengahan bulan depan kita akan melakukan pertemuan dengan Kemenkyu guna membahas penyesuaian scorecard di OMSPAN-nya gitu, sehingga teman-teman di lapangan bisa menyesuaikan nanti laporan yang ada di EHDW 2.0 ini sesuai dengan scorecard yang dimintakan oleh Kemenkyu nantinya. Jadi kami sadari bahwa yang menjadi hambatan teman-teman di lapangan ketika EHDW sudah melakukan updating sesuai dengan Perpres 72, tetapi di OMSPAN-nya masih menggunakan instrumen yang lama. Nah, kita juga bekerja dengan waktu, makanya kita pastikan dulu teman-teman di lapangan, TPP dan PMD mendapatkan sosialisasi instrumen ini. Nanti langkah selanjutnya kita akan rilis secara masif di lapangan untuk bisa digunakan sambil di Kemenkyu di aplikasi OMSPAN-nya sudah terupdate berdasarkan Perpres 72 sesuai dengan scorecard yang baru tentunya. Nah, kalau misalkan itu sudah beriringan dan kami pastikan nantinya Kemenkyu juga akan mengupdate scorecard-nya, karena Kemenkyu itu menunggu kita di Kementerian Desa untuk perbaruan scorecard-nya. Nah, sesuai jadwal kemungkinan di pertengahan bulan depan kita akan melakukan rapat pertemuan dengan Kemenkyu untuk mengupdate scorecard-nya, sehingga nanti scorecard yang ada di EHDW maupun scorecard yang ada di OMSPAN sesuai dengan proses pencairan dana desa itu sama dan dipastikan sama, gitu Pak. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak. Izin Pak. Ya, siap. Terkait dengan penginputan data EHDW kita hari ini kan kita mendata itu di tahun 2023 ini ya Pak ya. Misalkan data anak yang usia ini, yang 5 layanan ini kita data yang di tahun 2023. Nah, ini kan yang maksud dari pertanyaan Bapak tadi, yang teman yang bertanya tadi Pak, itu kan di PMK untuk syarat pencairan dana tahap ketiga di pemerintahan desa itu kan diminta laporan konvergensi stunting tahun 2022 untuk pencairan dana tahap ketiga dana desa Pak. Jadi artinya kan data yang kita isi sekarang itu kan belum diambil oleh pemerintah desa untuk syarat pencairan dana tahap ketiga di tahun 2023 ini Pak. Betul. Kan ada di PMK 201 itu kan syarat pencairan dana tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya. Nah, jadi ini kalau bisa Pak, mohon izin aplikasi kita ini kalau bisa aja, ini kan simulasi katanya tadi kan. Nah, di kecamatan kami itu sudah kami coba Pak. Kemarin kami dapat panduan dari teman-teman kami coba ngisi. Dan di wilayah kecamatan saya itu sudah admin desa dengan KPM itu sudah saya daftarkan semua. Kemudian saya sudah juga sampai mengisi terkait dengan yang kita sosialisasikan hari ini Pak. Jadi kalau bisa jangan diganti lagi, kami tinggal melanjutkan terkait dengan pengisian untuk 5 layanan ini Pak. Nah, jadi yang menjadi saya ini, kita mengambil data itu dari Januari sampai ke depannya kita ngisinya untuk kawan-kawan KPM di aplikasi dashboard ini gitu kan. Nah, itu aja betul, Pak. Ya, jadi izin Pak. Nah, kalau kita sudah sampaikan ke teman-teman di daerah, terutama di provinsi, domain yang diberikan ini adalah domain pelatihan. Jadi teman-teman bisa melakukan bebas ekspor pelatihan. Nah, jika memang dirasa di lapangan banyak beberapa daerah yang sudah melakukan pemantauan atau bahkan sudah mulai melakukan pemantauan, ya nanti kita coba koordinasi lebih lanjut bagaimana caranya datanya tidak hilang. Tapi yang jelas pada prinsipnya aplikasi yang akan digunakan oleh teman-teman di daerah adalah aplikasi yang Bapak Ibu sedang ikuti sekarang. Dari mulai yang mohon maaf ya, ada yang tolong mute aja Pak. Iya, tolong dibantu mute.
Jadi pada prinsipnya yang kami sampaikan ini adalah yang versi 2.0 dan insya Allah tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan untuk dilakukan rilis aplikasi, ya, tinggal menambah nanti yang versi Android-nya. Nah, kalau untuk yang proses pencairan desa tahap 3 back 2022 laporan pencairannya, yang kami sedang juga kerjakan adalah bagaimana data existing yang sebelumnya itu bisa diakses oleh teman-teman di desa. Ya, itu terkait dengan aplikasi sebenarnya. Kami berupaya dua hal itu, Pak. Berupaya agar data yang existing tetap bisa diakses oleh teman-teman di lapangan. Tetapi pada prinsipnya tugas KPM ya adalah melakukan pemantauan. Pemantauan di sini adalah pemantauan baik dari sisi digital, dari sisi aplikasi maupun dari sisi non aplikasi, yaitu form manualnya. Sehingga seharusnya itu tidak menjadi hambatan oleh teman-teman di desa. Yang jadi hambatan adalah ketika teman-teman di desa, dalam hal ini KPM, melakukan input data di aplikasi tanpa mempunyai form manualnya. Sehingga pada saat melakukan pencairan dana desa tahap 3 itu yang pasti dirasa sulit. Gitu. Nah, kami juga meminta support dan dukungannya agar setidaknya aplikasi EHDW 2.0 ini dapat berjalan maksimal sambil menunggu yang EHDW existing bagaimana nanti bisa diakses kembali, ya, karena yang EHDW existing ini memang saya akui atau teman-teman kami akui juga memang banyak kendala, ya, tapi data yang ada di dalam aplikasi itu menjadi data desa. Makanya kami juga sedang berupaya satu persatu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait masalah aplikasi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya tugas dan fungsi KPM adalah melakukan pemantauan baik dari sisi digital maupun sisi aplikasi. Kalaupun ternyata di aplikasinya memang problem, bermasalah, tidak bisa diakses segala macam, itu memang bagian dari kesalahan di kami di Kementerian Desa. Tapi seharusnya di teman-teman di lapangan juga mempunyai form manual sehingga proses tahapan pencairan di lapangan tetap bisa dilakukan. Karena di Omspan pun proses penginputannya juga secara manual tetap bisa di tracing. Siap. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Pak. Tanya, Pak. Wah, ada Pak Jupiter nih. Siap. Siap. Assalamualaikum, tanya Pak dari Sumbar, Pak. Monggo Ibu Rahayu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syarat pencairan dana 3, kami itu di Kabupaten Pasaman sudah ada pencairan dana terakhir untuk desa mandiri. Jadi saya pikir itu tidak ada masalah karena memang pengisian seperti Bapak sampaikan itu secara manual, jadi nggak masalah. Siap. Pak. Iya. Ya. Tetapi permasalahannya di kita itu kan sampai bulan Juni itu kata masih pakai format yang lama 2002. Nah, ketika kita ingin beralih ke format yang baru sesuai Perpres 72 itu apa dasarnya, udah ada belum ketentuan, udah ada belum perintah dari pusat. Nah, saya juga bilang kalau perintah belum, tetapi kita bisa, apa salahnya kita coba-coba. Sehingga kalau saya khawatirkan, kalau kita misalnya launching bulan Agustus dan ternyata kita harus menginput data dari Januari, itu merasa kesulitan, terutama untuk data remaja putri, Catin, itu agak ada masalah. Karena apa? Karena Catin dan remaja putri itu tidak masuk dalam pemantauan kita. Karena di pemantauan kita selama ini yang ada hanya ibu hamil, anak 0 2 tahun, anak 2 sampai 4 tahun. Nah, kendalanya kalau kita berlakukan nanti langsung dari Januari itu saya pikir sangat kesulitan sekali. Dan hal ini juga kita alami ketika kita mengisi IDM. Ya, memang kita sudah mendata secara manual itu untuk pendataan IDM, untuk update IDM. Tapi saya pikir itu tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena di IDM itu hanya kondisi terakhir. Sementara kalau di kondisi per bulannya itu sangat sulit sekali, Pak. Ya. Jadi saya mohon, Pak,
Kalau bisa, karena kami juga udah koordinasi dengan dinas, kita nggak usah tunggu, nanti kalau kita tunggu ternyata mundur, kita akan kelabakan. Jadi saya minta kalau bisa kita dikasih manual Excel-nya Pak, biar kita angsur-angsur. Jadi ketika launching aplikasi versi 2.0 di launching, kita bisa langsung tinggal ngetik yang memasukkan data gitu Pak. Terima kasih. Ya, siap Ibu, izin. Mungkin ini kita didiskusi ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kami di Kementerian Desa sudah berupaya melakukan sosialisasi sesuai dengan Perpres 72 yang mungkin Bapak Ibu kami libatkan pada saat TOT di provinsi. Nah, pada saat itu kita sudah menyampaikan bahwa 2023 kita akan melakukan pengupdatean aplikasi dan penyesuaian instrumen di Perpres 72. Nah, mungkin memang tidak merata implementasinya di lapangan ketika memang HDW existing-nya dianggap gagal ya. Kita akui bahwa dari saya sebagai fasilitator di TOT juga menyampaikan bahwa yang kita sampaikan ini sudah sesuai dengan Perpres 72 instrumen manualnya. Kalau memang dirasa itu harapan kami di pusat adalah hasil dari TOT itu sudah bisa disosialisasikan sebenarnya. Memang ada secara manual tentunya, cuman memang ada beberapa kabupaten, beberapa provinsi sudah melaksanakan, ada juga yang belum. Nah, perkara permasalahannya terkait dasar suratnya, nah ketika kita melakukan rilis pada aplikasi, ya terutama aplikasi sekarang, yang HDW 2.0, kami pahami memang teman-teman di lapangan untuk bergerak dasar surat dari pusat. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa langkah yang kita lakukan adalah memastikan dulu HDW yang 2.0 ini tersosialisasikan oleh teman-teman TPP dan PMD. Ini dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, peserta yang hadir pada kesempatan kali ini adalah beberapa peserta yang tidak hadir di pertemuan selanjutnya. Itu sudah kita laksanakan. Langkah selanjutnya kita buatkan konsep surat bahwa HDW ini akan rilis. Ini saya coba bocorkan coba sedikit dulu. Host saya jadi host boleh atau co-host. Jadi kami juga bergerak untuk ketika pimpinan menanyakan apakah ini sudah disosialisasikan, maka kita pastikan sudah tersosialisasikan, tinggal tanda tangan rilisnya sehingga teman-teman di lapangan bisa bergerak. Nah ini contoh saya konsepkan dokumen terkait rilis aplikasi ya. Jadi ini konsep net suratnya ya, sehingga nanti kelar dari selesai dari pelatihan pada tahapan asosiasi ini dari regional 1, regional 2, regional 3, regional 4, langkah selanjutnya adalah kita membuatkan surat sebagai dasar teman-teman TPP untuk menindaklanjuti HDW 2.0. Mungkin gitu ya Bu ya? Iya, makasih Pak. Siap. Ada tambah pertanyaan sedikit lagi Pak, tapi kayaknya ini lebih teknis Pak. Siap. Tadi ada disampaikan untuk di HDW itu diisikan data untuk tahun lalu. Nah, mungkin desa-desa yang lama tidak masalah, tetapi bagaimana dengan desa pemekaran? Karena di tempat saya itu ada pemekaran 25 desa. Ya, nah, ketika ditanya berapa anggaran tahun lalu, berapa konvergensi tahun lalu, berapa kegiatan lalu, otomatis itu tidak akan ada. Itu aja Pak, itu kan kasus ya Bu ya, ada kasuistik daerah-daerah yang pemekaran otomatis tidak bisa mendeteksi tingkat konvergensi tahun sebelumnya, begitu ya Bu ya? Iya betul. Otomatis. Kalau sementara ini kami belum bisa sampaikan secara resmi, tapi berdasarkan forum ini kami sampaikan bahwa untuk yang tahun lalu dianggap 0. Yang Ibu harus pastikan adalah, atau teman-teman pendamping pastikan bahwa desa pemekaran tersebut sudah mendapatkan kodifikasi desa, baik Kemendagri maupun BPS, sehingga ketika sudah mendapatkan kode desa, kami di sistem otomatis tinggal mengupdate
kode desanya tersebut gitu. Secara teknis seperti itu mungkin Ibu. Ya, makasih Pak. Kalau kode desa kami sudah ada. Kebetulan kami juga sudah melakukan pengupdatean pemutakhiran data IDM otomatis, itu udah ada kode desa. Ya, betul. Ya, ada lagi Pak. Terima kasih Ya, Pak. siap. Nanti di HDW Ibu cek lagi, kalau misalkan kode desanya masih belum ada, Ibu bisa japri saya. Ibu punya nomor saya kayaknya. Siap. Pak Janu. Pak Jupiter, silakan Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Monggo Pak, monggo. Alhamdulillah, ini yang kedua kali ya sebetulnya ini Pak Janu ini. Makanya saya lihat ini. Daftarnya masih nongol lagi ini, saya belum dicoret. Ini berarti Pak Janu tahu nih, karena saya belum paham pertama itu. Ya insya Allah ini yang kedua ini bisa lebih paham lah Pak. Kemudian satu Pak, untuk di akun desa, apakah sebaiknya tuh dari pihak desa atau dari PLD Pak? Oke, siap. Kalau izin menjawab ya, nanti habis ini kita lanjut ke teknis lagi karena udah sore siang juga nih. Kalau diskusi terus nanti nggak kelar dari sini. Mungkin satu pertanyaan lagi terkait pertanyaan Pak Jupiter. Kalau dari sisi aplikasi itu yang menjadi admin desa adalah perangkat desa, dalam hal ini sekdes atau pejabat desa yang ditugaskan untuk mengawal stunting. Itu yang pertama. Kedua, Pak, bagaimana tugas pendamping desa dalam hal percepatan penurunan stunting di desa? Sebenarnya secara teknis, aplikasi HDW ini satu akun atau bisa lebih dari satu akun untuk mengelola admin desa. Tinggal bagaimana di desa melakukan koordinasi tingkat desa untuk mengawal teman-teman KPM, bisa juga dibantu oleh pendamping desa. Nah, itu juga berlaku di kecamatan. Ketika di user kecamatan tidak ada yang tanda kutip mau menjadi PSI stunting, otomatis PLD di tingkat kecamatan, PLD ya Pak, kalau kecamatan ya? Iya Pak, betul. Ya, PLD di tingkat kecamatan, PLD itu kecamatan, PD kecamatan dan PD kecamatan juga mengawal proses percepatan penurunan stunting desa. Tapi pada prinsipnya di aplikasi itu bisa siapa saja. Yang jelas yang ditunjuk sebagai mengawal proses percepatan penurunan stunting di desa itu mengerti dan memahami secara menyeluruh aplikasi EHDW 2.0 gitu. Apalagi yang berlaku sebagai admin desa, karena peran admin desa di aplikasi ini sangat penting menurut kami. Kenapa? Karena ketika dia melakukan aktivasi atau melakukan update data, scorecardnya diklik misalkan aktivasi, itu otomatis datanya bisa gitu. Jadi memastikan data tersebut sudah bisa diekspos, scorecardnya sudah bisa diekspos oleh masyarakat luas, sehingga nilai konvergensi di desanya itu dapat diketahui oleh masyarakat gitu. Karena di admin desa itu yang peran yang penting dua hal, memastikan scorecardnya itu sudah terupdate atau sudah diisi oleh teman-teman KPM. Yang kedua adalah memantau kinerja dari teman-teman KPM. Siap Pak Jupiter? Oke, terima kasih Pak Janu. Oke, siap. Lanjut Pak. Siap. Kalau di kami Pak, di kecamatan saya itu yang admin desa itu saya masukkan satu sekretaris desa, kemudian kedua tuh kasih pelayanan. Ya, siap. Nah, jadi kan di kasih pelayanan itu nanti kan dia pelaksana kegiatan stunting, dia berhubungan dengan di APB Nagari itu kan ada pelaksana kegiatan anggaran, dia kan ranahnya itu ke kasih pelayanan, kasih kesra. Nah itu dua itu. Kemudian kalau yang di kecamatan, selaku admin kecamatan, kami masukkan itu yang dari pihak kecamatan, kemudian PD, kemudian PLD. Ini sama prosesnya kita di saat SDGs, Pak. Kalau di SDGs, admin di kecamatan itu kan PLD masuk ke admin kecamatan, karena dia sifatnya kan data-data. Nah itu, mungkin itu Pak. Terima kasih. Nah itu juga menjadi masukan bagi teman-teman, itu yang terjadi di wilayah Pak Emri. Ya, itu juga bisa menjadi referensi bagaimana mengelola aplikasi, tidak hanya HDW, tapi ada aplikasi-aplikasi lain yang guna mendukung pemerintah desa. Gitu. Oke, siap. Lanjut ya Pak. Siap. Monggo Mas Iwan. Udah ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin Mas Iwan? Silakan.
Oke, cukup Mas Janu. Prosesnya sudah lengkap dari tahap 1 sampai tahap 6 tadi udah proses verifikasi validasi data scorecard dan kemudian sudah muncul juga tadi. Mungkin saya coba ulas sedikit di sini. Jadi setelah di proses validasi laporan, maka di sini akan muncul tombol di sini Bapak Ibu. Scorecard Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa Bapak Ibu download untuk kebutuhan rembuk stunting, pencarian dana desa dan lain sebagainya. Detailnya sama dengan tabel yang ada di web. Kemudian laporan TW berapa, kemudian bulan dan tahunnya, kemudian kode desanya mana, skor konvergensinya berapa, dan di sini ada detail layanannya, kemudian sasarannya dan fasilitas desa yang ada. Oke. Mungkin cukup pada simulasi kali ini. Ada pertanyaan kembali atau sudah cukup? Kita kembalikan ke. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya jadi pengen tahu tentang data ibu hamil, Pak. Oke. Ketika pengisian data ibu hamil, kemudian ada bagaimana sistem, kemudian ada data ibu melahirkan. Ketika ada data ibu hamil dan ibu melahirkan, kemudian misalnya ada masuk data ibu melahirkan, apakah kemudian data ibu hamil itu berkurang secara otomatis atau seperti apa, Pak? Untuk data ibu hamil tidak berkurang secara otomatis karena kondisinya dia mendapatkan layanan di kehamilannya gitu. Jadi kondisi penginputan EHDW ini berjenjang. Jadi mulai dari tahap kehamilan kita coba record, kemudian ketika dia sudah menjelang masa nifas seperti itu, data kehamilannya tetap masuk ke dalam scorecard, perhitungan scorecard di EHDW 2.0 seperti itu. Jadi untuk penyesuaian di mana ibu hamil dan ibu nifas nanti kita sesuaikan dengan tanggal HPL dan tanggal haidnya. Jadi secara otomatis nanti sistem akan melakukan proses kalkulasinya apakah ibu tersebut sudah melewati masa HPL-nya ataukah belum. Ketika sudah melewati masa HPL-nya maka akan muncul pertanyaan kondisi status ibu dan status anak, kemudian tanggal kelahiran anak. Jika pada kondisinya di lapangan si ibu dikatakan misalnya meninggal atau anak meninggal, kita bisa isikan di situ dan layanannya berhenti seperti itu. Jadi tidak dilanjutkan untuk proses penginputan layanan KB pasca bersalin dan lain sebagainya. Oke. Satu lagi Pak, untuk data balita itu kan pelayanannya dari 0 sampai 59 bulan ya Pak ya? Ya. Pengalaman waktu di aplikasi menggunakan Android itu KPM pernah berkonsultasi dengan kita, di setiap tahunnya itu pendataannya akan diminta dari 0 lagi Pak. Bisakah kemudian misalnya, apakah mungkin nanti ketika data 0 sampai 59 bulan itu, ketika misalnya ada anak yang sudah masuk di usia 60 bulan atau 5 tahun ke atas, itu otomatis terhapuskan karena pengalaman waktu di aplikasi menggunakan aplikasi Android itu jadi update secara manual, dihapus yang usia 5 tahun ke atas itu. Oke, untuk kondisi sekarang Bapak Ibu kita coba kemudian tersebut untuk data anak yang sudah melewati batas, maka data tersebut akan otomatis dihapuskan dari datanya KPM, namun tetap nanti pada kondisi scorecard data tersebut tetap masuk karena mungkin pada waktu pengambilannya anak tersebut pada umur 5 tahun lebih masih dalam tahun pengambilan scorecard seperti itu. Jadi layanan terakhirnya akan tetap ikut diambil, namun data pemantauannya akan dihilangkan seperti itu. Akan dianggap dia pemantauan selesai. Jadi di sini Bapak Ibu kita coba tunjukkan kembali. Di sini setiap kelompok sasaran terdapat 3 tab di sini, terverifikasi, belum terverifikasi, dan pemantauan selesai. Nanti ketika anak tersebut sudah melewati batas 5 tahun, maka anak tersebut akan otomatis berganti ke pemantauan selesai dan layanannya akan dihentikan. Seperti itu. Oke. Siap. Satu lagi Pak. Satu lagi ya Ibu ya, sebelum kita tutup.
Monggo Ibu satu lagi. Iya benar. Satu lagi. Nah, seperti yang tadi Pak, ketika sudah lulus maka sudah akan otomatis pemantauannya selesai. Nah, ketika misalnya pendataan tahun depan nih Pak, apakah data yang lama yang masih masuk pada layanan itu masih ada ataukah tetap akan diinput dari awal lagi? Artinya kalau memang data di tahun depannya itu masih ada, berarti kan nanti KPM hanya input data-data yang baru, misalnya yang baru melahirkan, kemudian data hamil yang baru saja, itu gimana Pak? Atau misalnya data nama, by name, by address-nya masih ada, kemudian tinggal update misalnya, seperti itu. Gimana Pak? Untuk setiap tahunnya tergantung dari batas pemantauan akhir pemantauan. Jadi misalnya untuk anak karena 5 tahun ya, jadi ada 5 kali scorecard yang harus dia ada di situ. Kemudian untuk ibu hamil ada 13 bulan. Kemudian untuk remaja putri ada 39 tahun. Kemudian untuk keluarga itu nanti akan selalu diinputkan kecuali dia pada kondisi selesai pemantauan atau tidak ada kelompok sasaran di keluarga tersebut, maka data tersebut akan otomatis masuk ke pemantauan selesai gitu. Dan untuk keluarga ini bisa kembali lagi muncul ketika dia mendapatkan misalnya ada anak baru lahir, kemudian dia masuk ke pemantauan, maka data keluarga tersebut akan naik kembali menjadi proses di klarifikasi di pemantauan seperti itu. Nah, pada kondisinya untuk data-data yang sudah selesai atau pemantauan sudah selesai, misalnya anak tersebut sudah melewati batas usia 5 tahun yang pernah diinputkan di HDW 2.0 seperti itu. Ketika di tahun ke-6 data tersebut misalnya ada kesalahan dari KPM untuk menginputkan kembali data tersebut, maka data tersebut tidak akan diterima oleh sistem. Karena kita kunci dari NIK-nya. Ketika NIK yang sama dengan layanan yang sama, dia tidak akan terinput kecuali pada calon pengantin dan ibu hamil. Ketika calon pengantin dan ibu hamil, kita bisa inputkan kehamilan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Calon pengantin juga demikian, kita bisa inputkan pernikahan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian untuk anak dan remaja putri, karena terjadi hanya sekali dalam seumur hidup, maka dia hanya diinputkan sekali gitu. Dan tahun berikutnya tinggal meneruskan layanan yang sudah ada. Misalnya pada kondisi imunisasi pada anak gitu. Pada tahun ini dia tidak melengkapi imunisasinya gitu. Di tahun depannya kita tinggal melengkapi imunisasi yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti itu. Oke, berarti untuk tahun depan data namanya masih ada ya Pak ya? Ya, masih ada, masih ada. Sampai pada usia 5 tahun. Jadi 5 kali scorecard. Ya, izin Ibu menambahkan mungkin sedikit. Pada prinsipnya aplikasi EHDW 2.0 ini dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis aplikasi EHDW yang sebelumnya. Nah, kalau untuk terkait data sasaran itu tidak menginput berulang. Yang diinput adalah 1 kali saja terkait sasaran awalnya. Setelah itu tahun berjalan yang tadi Mas Iwan sampaikan itu hanya tinggal memantau pemantauannya saja. Jadi itu kata kuncinya sebenarnya, tidak menginput yang berkali-kali. Mungkin yang hanya sekali pertama kali menginput data pemantauan, nama sasaran, setelah itu tinggal melakukan pemantauan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Aman ya Bu? Ya, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Izin Bapak Ibu sekalian, saya selaku panitia dan teman-teman teknis mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga ya izin siap. Gimana Pak? Pak boleh ini ya memberi saran Pak. Boleh siap, silakan Pak. Terkait ini kan aplikasi ini kan artinya nanti tentunya ketika berjalan di lapangan ada kemungkinan kendala teknis dan sebagainya. Nah, kira-kira nanti ketika kami menemukan kendala teknis bisa ini enggak Pak? Apa kira-kira kemana kita sampaikan? Iya, siap. Saya baru mau sampaikan nih Pak. Aplikasi oh ya gitu ya. Oke, siap. Sebenarnya di aplikasi pun ada forum diskusi dan lain-lain. Nah, cuma memang saya mau tanyakan sebenarnya apakah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini sudah masuk di grup regional sesuai dengan regional masing-masing atau belum? Siap, sudah Pak. Oke. Kalau memang sudah, nanti kita sesuai dengan yang sudah
berjalan di lapangan, ya berjalan di lapangan, kita berkoordinasi melalui grup regional. Jadi regional 1, regional 2, serta regional 3 dan 4. Nah, untuk regional 4 saya rasa masih ada banyak sekali yang belum hadir. Untuk itu kami mohon untuk teman-teman regional 4, setelah acara ini nanti kami invite di grup regional 4. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup regional, bisa menghubungi provinsi, Korpro provinsi, atau bisa menghubungi saya agar saya masukkan di grup regional. Nanti saya share nomor telepon saya di kolom chat. Mohon disampaikan nama kabupatennya serta nama dari teman-teman TPP-nya. Nah, saya pastikan dulu teman-teman yang hadir di sini sudah mengisi absensi. Ya, jadi Zoom ini masih akan tetap berlanjut untuk regional 1 dan 2. Ya, jadi bagi teman-teman yang mempunyai kegiatan lain bisa dilanjutkan. Nanti saya share nomor telepon saya 0847 ya, sudah saya share di kolom chat, nanti bisa di-save, disampaikan nama daerahnya, serta nanti saya akan memasukkan ke dalam grup regional. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mas Yuan, Pak Arli, atau Mas Suhadi, ada yang ditambahkan? Cukup? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kegiatan atau kesempatan kali ini menjadi awalan yang baik untuk proses percepatan penurunan stunting di desa. Untuk itu, kalau misalkan ada yang ingin berdiskusi atau mencoba-coba aplikasi HDW, masih bisa dilakukan sampai nanti yang tadi konsep suratnya saya sampaikan. Ada informasi lebih lanjut ketika aplikasi dirilis dan digunakan secara masif di lapangan. Nah, untuk secara koordinasi tidak hanya di forum Zoom ini, ya, kami juga bisa, Bapak Ibu sekalian juga bisa berkoordinasi melalui forum grup, per regional maupun bisa japri ke masing-masing PSI-nya. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih, mengaturkan permohonan maaf jika memang pada pelaksanaan kegiatan kali ini banyak salah baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya selaku panitia mewakili panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.